Hello everybody, welcome to Basit Corner. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masih di hawa-hawa lebaran, udah lewat seminggu lebih. Sebenarnya udah gak terlalu kerasa sih hawa-hawa lebaran ya, tapi masih momen minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin untuk semua orang-orang yang mungkin kenal gua dan netizen semua. Mohon maaf lahir batin kalau misalkan gua punya salah-salah kata. So, gua kalau habis lebaran gini mau yang ringan-ringan dulu aja, yang apa ya, yang konyol-konyol gitu kan. Ya, jadi gini, orang itu biasa kalau misalkan masuk penjara itu kan biasanya hal-hal yang serem, kriminal, pembunuhan, pemerkosaan gitu kan, biasanya begitu kan. Tapi gue udah ngerangkum beberapa atau 5 sih tepatnya ya, ada 5 kejadian yang dimana orang-orang ini masuk penjara karena hal-hal aneh, hal-hal sepele. Langsung aja ke yang pertama, telat ngembaliin buku perpustakaan. Nah, gimana ceritanya nih? Jadi pada tahun 2010 ada ibu-ibu atau emak-emak, namanya itu Til atau diejanya tuh TEEL gitu kan, Til atau enggak Tel lah kita bisa sebut kalau pakai bahasa Indonesia, Tel gitu ya. Si ibu-ibu ini jadi dia ke perpustakaan pada awalnya gitu kan, dia minjem sebuah buku dan film DVD. Jadi dia minjem buku Twilight edisi pertama sama film DVD dari Twilight juga yang Twilight Saga yang New Moon. Nah, habis itu setelah beberapa bulan gitu kan, dia itu minjem buku dan film itu dengan harga $36. Setelah dibayar, lalu dia pulang, lalu lewat beberapa bulan gitu kan, habis itu ya dia lupa aja bahwa dia pernah minjem sesuatu dari perpustakaan gitu kan. Setelah dia lupa, ternyata si pihak perpustakaan itu ngelapor ke pihak kepolisian tanpa sepengetahuan si ibu-ibu ini, tanpa sepengetahuan si Tel gitu kan. Terus di waktu yang bersamaan sama polisi mau nyamperin si Tel, polisi juga dapat laporan bahwa suaminya si Tel ini, si ibu-ibu ini telah menyerang seseorang gitu kan. Entah diduga, entah baru ada laporan gitu kan. Yang pasti belum ada proof evidence-nya gitu lah, belum ada buktinya lah gitu. Nah, alih-alih si polisi ini mau nyamperin si Tel gitu kan, dia tujuan utamanya itu mau sebenarnya tujuan utamanya mau nangkap si ibu-ibu ini gitu kan. Tapi karena ada laporan baru karena suaminya ini gitu kan, jadi si polisi mau ke rumah si Tel ini dengan alibi mau nangkap si suami, karena mau dimintain keterangan lah gitu kan, karena dia telah menyerang seseorang, apakah itu benar atau tidak gitu kan. Tapi pada saat polisi datang ke rumahnya si Tel gitu kan, yang diborgol malah si Telnya ini, bukan si suaminya gitu kan. Langsung diborgol aja gitu, karena si Tel ini udah dapat laporan yang fix gitu kan. Jadi laporan dari si pihak perpustakaan itu bahwa dia tuh telah kehilangan buku fiksi dan film dewasa gitu kan. Jadi Twilight ini dianggapnya film dewasa. Setelah diborgol, jadi dia ini diborgolnya ini di depan anak-anaknya. Anaknya ini ada 5 dan dilaporkan anaknya ini nih sampai kena trauma. Ya gimana enggak lah, masa dia pasti anak-anaknya juga berpikir bahwa ini orang tua gue dua-duanya kok pada kriminal semua. Apakah didik kita ini sudah benar atau belum nih? Orang tua kita aja ditangkap polisi gitu kan, kriminal ternyata gitu. Tapi yang pasti anaknya ini sampai kena trauma gitulah, karena orang tuanya sampai ditangkap atau diborgol di depan anak-anaknya gitu kan. Dan pada akhirnya si Tel ini dia dipenjara selama 1 hari karena dia bisa sanggup ngasih uang jaminan ke polisi sebesar $610. Niatnya bayar $36, dia malah keluar $610. Kocak banget. Terus yang kedua ada penjarain semua anggota persidangan. Oke. Jadi pada tahun 2005 ada hakim di Amerika Serikat, namanya itu adalah Robert Restaino. Oke, hakim di Amerika Serikat namanya Robert Restaino. Awalnya si hakim ini lagi ngedengerin korban bercerita gitu kan. Jadi si hakim ini lagi dengerin si korban menyatakan bahwa dia telah menjadi korban lah gitu kan. Entah apa masalahnya, kita nggak tahu karena nggak ditulisin di artikel itu.
Jadi ada korban lagi ngejelasin sesuatu ke hakim gitu kan. Lagi dengerin. Sebenarnya nih si hakim ini udah denger beberapa kali tapi nggak diinterupsi gitu, nggak digubris bahwa diam dulu dong, ini lagi ada ngomong nih gitu. Nggak gitu. Jadi si hakim ini ngedenger ada daring telepon di dalam persidangan. Paling kan maksud gua kalau misalkan lu denger telepon dan ngeganggu lu lagi persidangan kan paling nggak entah hakim entah seseorang atau jaksa gitu kan, ya kasih announcement atau enggak notification ke orang-orang dalam ruangan itu bahwa mati gitulah, paling nggak gitu dulu gitu kan. Ini nggak ada. Dan yang bikin lebih sebelnya lagi, memang dari teleponnya ini dikatakan sampai 10 kali, bahkan sampai 12 kali tepatnya. 12 kali dari telepon. Sebel juga sih sebenarnya kalau misalkan ada dari telepon kita lagi ngobrol gitu kan, apalagi nih di persidangan gitu kan. Ya pasti ngeganggu banget gitu kan. Nah, si hakim ini nggak interupsi, nggak apa gitu kan, tahu-tahu bangun terus dia bilang semua orang di ruangan ini bakal gue penjarain. Terus dia ngomong ke pihak berwenang, tolong dong pintu persidangan digembok, gue mau periksa satu-satu gitu kan, HP siapa nih gitu kan. Kalau misalkan nih HP nggak ada atau nggak, at least nggak ada ngaku gitu kan, semua orang gue penjarain. Kalau misalkan ada orangnya atau HP-nya gitu kan, satu orang aja gitu yang di penjara gitu kan. Setelah diborgol, setelah itu yang tadi yang pertama, setelah digembok pintu ruangan persidangan itu gitu kan, dan setelah digeledah ternyata hakim dan orang-orang yang berwenang ini nggak menemukan dari handphone siapa nih nada dering ini berbunyi gitu, nggak menemukan. Pada akhirnya hakim memutuskan untuk menjarain semua. Itu kejadian siang hari. Terus udah nih di penjara nih ya kan, semua di penjara. Terus sorenya ceritanya nih si hakim hilap, mikir gitu, ngerenung, mungkin lagi senja ngopi, terus kayaknya yang udah gue lakuin salah nih gitu kan. Di ke kantor polisi lagi, habis itu dia cabut vonis hukuman buat orang-orang yang tadi di persidangan gitu kan. Setelah dicabut jadi ada hakim hilap gitu, lupa. Kemudian banget tuh hakim sumpah. Habis itu setelah dicabut vonis penjaranya gitu kan, habis itu banyak orang-orang yang ngecam perilaku si hakim, minta orang-orang buat mecat si hakim karena perilakunya terlalu kemudian banget gitu, nggak cocok buat jadi hakim gitu. Ya maksud gue jadi hakim, maksud gue yang kan biasanya kan hakim itu kan wise ya kan, wise terus berpikir secara komprehensif gitu kan, harusnya kan gitu. Ini kemudian ya gimana? Ya jelas selalu diminta turun sama masyarakat gitu kan atas perilaku sendiri. Aneh. And then yang ketiga ada di penjara gara-gara ngelihat email sang istri. Jadi orang yang cukup malang ini namanya Leon Walker dari Michigan, Amerika. Ya kan? Michigan dari Amerika ya? Pokoknya dia dari Michigan. Jadi pada tahun 2010 ini si Leon ini curiga sama istrinya bahwa kayaknya perilakunya ada yang berubah nih, gitu kan. Kayaknya kebiasaannya ada yang berubah nih. Jangan-jangan dia selingkuh. Usut punya usut, si Leon ini seorang IT handal gitu kan. Jadi dengan kemampuannya si Leon ini ngeretas emailnya si sang istri. Setelah diretas, kebukalah itu email si sang istri. Ternyata benar dugaan si Leon bahwa istrinya berselingkuh. Dia menemukan loopingan email dari mantan suaminya. Konon kabarnya begitu. Setelah menemukan email tersebut gitu kan, dia silence aja udah. Jadi lagi goblok juga ya, maksud gua kan lu udah nemu bukti gitu kan, lu screenshot kayak gitu atau nggak lu foto kayak gitu kan, terus lu kasih ke bini lu gitu biar ada perdebatan gitu kan, biar clear gitu permasalahan. Ini enggak, jadi dia habis ngeretas, dia diem aja gitu, diem udah. Nah ternyata kan orang sana tuh kalau gue nonton film Snowden, orang sipil aja itu menurut mereka basic untuk ngelacak IP address. Kan kita kalau di Indo tuh kalau hitungan ngelacak tuh udah yang IT lah pokoknya. Kalau di sana mah enggak, ngelacak IP tuh basic aja. Jadi di film Snowden dia ketemu sama perempuan, habis itu dia mau dating gitu kan. Kalau nggak salah si Snowden ini pakai VPN atau apa gitu ya. Tapi si perempuan ini ngelacak IP-nya dan tahu IP-nya ini datang dari kota tertentu. Kan berarti si Snowden ini kan bohong awalnya gitu kan. Habis itu pas ketemu dating pertama kali, si perempuannya ini ngegapin bahwa lu kayaknya bukan orang sini, lu orang
dari kota ini gitu kan, karena IP address lo ini gitu. Terus kata si Snowden, lah kok lo bisa ngelacak IP? Terus kata si ceweknya, iyalah itu kan basic kali gitu. Jadi poinnya maksud gue, orang sana tuh kayaknya hal-hal yang kayak gitu tuh masih basic gitu levelnya gitu, buat cuman ngelacak IP address doang. Nah balik ke cerita si Leon Walker, setelah dia silent, setelah dia ngeretas habis itu dia cabut, istrinya ini mungkin ngeliat history atau apa gitu ya, dia ngeh bahwa email gue habis diretas nih, habis dimasukin nih gitu kan. Ternyata ketahuan yang ngeretas si Leon gitu kan. Habis itu si Leon dituntut ke pengadilan dengan alasan peretasan. Mungkin kalau di sini undang-undang ITE kali ya gitu ya. Dengan alasan peretasan gitu kan. Ada tuh under undang-undangnya kalau nggak salah tuh di bawah undang-undang anti peretasan guna mencegah pencurian identitas warga Amerika Serikat. Ya dasar hukumnya itu. Jadi udah masih Leon curiga sama istrinya kalau istrinya selingkuh gitu kan. Istrinya malah ngelaporin si Leon, and then akhirnya dia cerai beneran. Karena awalnya si Leon yang curiga, kok malah gue di penjara, suwe banget. Terus yang keempat ada di penjara gara-gara mengirim permintaan pertemanan di Facebook. Ini sangat-sangat sepele. Ya maksud gue, mbok ya kalau misalkan orang nggak suka sama permintaan pertemanan di Facebook ya kan bisa diabaikan, klik abaikan, tolak, whatever, atau reject gitu kan, atau diemin aja gitu. Ya maksud gue itu bukan masalah lah. Jadi gini, jadi ada namanya Jacob Jock, Jacob Jock. Dia ini ngirim permintaan ke perempuan yang umurnya di bawah dia umurnya gitu ya, lebih muda lah. Setelah dia mengirim permintaan pertemanan di Facebook sama si perempuan ini yang lebih muda, si perempuan ini merasa nggak seneng, terus dia ngirim laporan ke kepolisian. Sampai akhirnya si Jacob ini dipenjara 3 hari. Iya 3 hari. Kenapa si Jacob bisa dipenjara? Jadi setelah dimintain kronologi, jadi si Jacob ini sebenarnya bukan orang nggak baik-baik, sebenarnya orang biasa aja. Tujuan utamanya adalah pada saat dia ngeliat ini perempuan gitu kan, dia mau mengirim permintaan pertemanan di Facebook. Tujuan utamanya itu dia penasaran, nih orang di pertemanan Facebooknya nih ada temen gue juga gak ya. Jadi si Jacob ini cuma mau ngelihat mutual friends-nya doang. Tujuannya sebenarnya itu doang, cuma mau ngeliat mutual friends. Habis itu alasannya kepencet. Jadi kepencet pak, jadi saya ini kekirim. Itu alasannya gara-gara kepencet doang. Iya oke lah kepencet, tapi kan menurut gue si perempuannya pun juga jangan lebay juga sih buat nuntut orang seenaknya gitu kan. Maksud gue ya udah tinggal lu abaikan, cancel atau reject atau apa, gue nggak tahu, buat nolak pertemanan di Facebook gitu ya atau enggak didimin aja gitu biar nggak jadi masalah gitu. Masalah kan harusnya kan diminimalisir ya, nggak usah diperbesar gitu ya. Ini dipermasalahin sama si perempuan yang lebih muda daripada si Jacob tadi. Ya gitulah. Yang terakhir yang kelima itu ada orang di penjara gara-gara nampung air hujan. Ini absurd banget. Ini sering terjadi di kalangan kampung-kampung kita atau nggak di perkotaan gitu kan. Orang-orang yang suka nampungin. Gue juga pernah nampungin air hujan dari kucuran genteng. Sebenarnya juga gue nggak tahu sih rasanya apa ya, tapi bermanfaat aja. Air tampungan hujan tuh sebenarnya bermanfaat aja. Entah kalau dibilang tujuan utamanya apa sih, gue juga nggak tahu ya. Tapi pada saat hujan itu reda, biasanya gue buat nyiram ubin yang kena air hujan. Karena kan air hujan kan nyipratin pasir terus ke ubin gitu kan. Nah itu bergunanya pada saat itu menurut gue. Suka gue bilas pakai air hujan yang gue tampung pakai ember itu tadi gitu kan. Di Amerika Serikat lagi, ini namanya Gary Harrington. Dia seorang petani di Amerika Serikat, tepatnya di Oregon. Dia seorang petani di Amerika, tepatnya di Oregon. Dia ini bikin waduk buatan sebanyak 3 biji. Nggak gede nggak kecil lah, sedang lah gitu. Dia buat waduk 3 biji gitu. Habis itu hujan, dia airnya ketampung di waduknya dia. Tujuan utamanya dia bikin waduk karena alasan untuk melindungi properti dia. Kenapa? Karena properti dia ini atau rumah dia ini mostly dari kayu, kayak rumah bedeng lah gitu ya, kayak kabin lah mungkin lah gitu ya. Jadi dari kayu semua. Nah karena mungkin entah sumber air jauh atau gimana gitu kan, jadi bikin waduk guna kalau kebakaran gue bisa nyiramin api itu dari air yang ada di waduk punya gue. Alasannya mah itu yang pertama. Itu kan terlihat sepele ya, maksud gue ya air hujan aja gitu. Itu bukan bentuk pencurian yang effort gitu, bukan yang dengan niatan mencuri, enggak gitu. Dia memang sengaja gue bikin wadah,
Nanti wadah ini ketampung air hujan, nanti ini gue simpen di tong-tong. Dia tuh simpennya di tong-tong itu supaya lebih gampang kalau misalkan ada properti yang kebakaran di rumah dia gitu kan. Tapi permasalahan sepele ini ternyata nggak berlaku di Oregon. Ternyata di negara bagian Amerika itu, di Oregon itu termasuk ilegal. Jadi air hujan itu adalah punya publik menurut peraturan sana gitu kan. Jadi setelah dia nampung, abis itu dianggap ilegal, si Gary Harrington ini dipenjara selama 30 hari dan didenda sebesar 21 juta rupiah. Kalau didolarin berarti sekitar, hitungnya sendiri, 21 juta bagi 14.500. Oke. Jadi maksud gue hal-hal sepele begini bisa jadi gitu ya. Maksud gue bisa aja gitu dipenjarain orang gitu ya. Maksud gue, lu pernah gak sih nongkrong sama anak-anak hukum di kampus gitu, terus mereka membahas suatu hal yang dimana menurut lo yang anak tongkrongan gitu ya udah sih ini gak usah dipermasalahin juga gitu. Maksud gue kayak dia tuh ngebahas misalkan ada tukang fotokopi, misalkan ini tukang fotokopi masa nggak bayar kembalian gue tadi, terus kata temennya mungkin lo lupa kali. Iya sih mungkin gue lupa ya, tapi harusnya kan dia jujur gitu bla bla bla. Ini dia bisa dituntut tuh dengan pasal sekian. Ya, maksud gue ya biasa aja bung, santai aja. Maksud gue kalau misalkan, maksud gue tuh hidup tuh jangan serius-serius banget gitu, santai aja gitu. Kalau misalkan memang lu lupa dan mungkin dia lupa juga, ya samperin aja terus tanya gitu, Pak tadi sorry kembalian lu belum kasih ke gue ya, atau apalah gitu kan, cicat sederhana gitu. Kalau misalkan pun dia bohong pun, kembalian fotokopi berapa sih, paling berapa perak doang gitu kan, atau mungkin berapa ribu gitu. Maksud gue nggak gede-gede banget lah gitu. Maksud gue dibikin simple aja gitu ya gitu. Maksud gue artinya orang makin kepintaran makin mudah buat nuntut gitu, jadi makin gak asik. Jadi ya namanya juga people ya. So segitu dulu aja pembahasan yang sangat-sangat ringan ini dari saya gitu ya. Dan sekali lagi minal aizin wal faizin, mungkin gue kemarin gak ngupload pas Idul Fitri karena sibuk mudik, jadi ya segitu dulu aja. Mungkin masih hawa-hawa lebaran, jadi minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin sekali lagi. Dan semoga kita menjadi bersih kembali, fitri kembali, dan menjadi pribadi yang lebih baik dan mempertahankan ibadah secara konsisten. So kalau lo suka sama video gue kali ini, silahkan silahkan like, share, dan subscribe. Yang belum, oke, ya segitu dulu aja, dan see you and ciao everybody.